Assalamualaikum. Tolong perkenalkan, saya dari kota Surabaya. Jikalau berkenan, tolong sumbangkan subscribe channel saya, Cakra Jawa. Salam kenal untuk saudara saya semuanya. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para leluhur Jawa pernah berpitutur dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ora kabeh ilmu kena digayuh nganggo pikiran sing kesusu, anak kang mung bisa dijemput nganggo rasa. Tidak semua ilmu dapat diraih oleh pikiran yang tergesa-gesa. Ada pengetahuan yang hanya bersedia menghampiri hati yang telah belajar hening, merendahkan diri, dan melepaskan keinginan untuk menguasai segala sesuatu. Di balik sunyinya malam, ketika angin berembus perlahan menyentuh dedaunan, ketika embun mulai turun membasahi tanah yang telah lama menyimpan jejak langkah para leluhur, tersimpan sebuah ajaran yang tidak pernah diperdengarkan dengan suara lantang. Ia tidak ditulis pada lembaran yang mudah dibaca siapa saja, tidak pula diajarkan kepada mereka yang hanya mengejar keajaiban. Ajaran itu hidup dalam laku, berdenyut di dalam rasa, dan berpindah dari batin seorang pini sepuh kepada batin murid yang telah siap menerima tanpa pamrih. Konon, di pendopo-pendopo kayu jati yang diterangi lampu teplok redup, para sesepuh lebih sering memilih diam daripada berbicara panjang. Mereka memahami bahwa ada kebenaran yang akan kehilangan maknanya apabila dipaksakan menjadi sekadar kata-kata. Sebab kata hanya mampu menunjuk arah, sedangkan rasa adalah jalan yang harus ditempuh sendiri oleh setiap insan. Barangkali itulah sebabnya mengapa banyak orang mencari ilmu yang terdengar hebat, mengejar mantra, mencari ritual yang dianggap mampu mengubah nasib dalam sekejap. Namun para leluhur justru meninggalkan isyarat yang berbeda. Mereka menyimpan sebuah jalan sunyi, sebuah laku yang tidak mengandalkan mantra, tidak memamerkan kesaktian, tetapi menghadirkan wibawa yang membuat hati orang lain segan tanpa mengetahui sebabnya. Ilmu itulah yang oleh sebagian pini sepuh disebut sebagai ilmu tertinggi Jawa. Bukan karena mampu menaklukkan orang lain, melainkan karena mampu menaklukkan gejolak di dalam diri sendiri. Ketika batin menjadi bening, seperti permukaan telaga pada pagi hari, kehidupan perlahan memperlihatkan rahasianya dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh logika semata. Di dalam ajaran lama, manusia diajak untuk selalu elinglan waspada, mengingat asal-usul dirinya, sekaligus menjaga setiap langkah agar tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Semakin seseorang mengenal dirinya, semakin ia menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah yang tampak di luar, melainkan yang tumbuh diam-diam di dalam batin. Kekuatan yang tidak membutuhkan pengakuan, tetapi memancarkan keteduhan kepada siapapun yang berada di dekatnya. Leluhur Jawa juga berpesan agar manusia menjalani hidup dengan sepiing pamrih, rameing gawe, berbuat tanpa haus pujian, bekerja tanpa terus-menerus menghitung balasan. Sebab alam memiliki caranya sendiri dalam mengembalikan setiap niat yang tulus. Seperti tanah yang diam namun terus menumbuhkan kehidupan, seperti air yang mengalir tanpa pernah membanggakan dirinya, seperti angin yang tak terlihat tetapi mampu menggerakkan dedaunan di seluruh hutan. Di balik semua itu, tersimpan rahasia tentang ilmu rasa, sebuah kepekaan batin yang perlahan mengantarkan manusia menuju keselarasan dengan dirinya, dengan alam, dan dengan Sang Pencipta. Rahasia ini tidak pernah dibuka secara terang-terangan, karena hanya hati yang telah belajar rendah diri yang mampu memahami makna di balik setiap simbol dan setiap keheningan. Malam ini, marilah kita membuka pintu tua itu bersama-sama. Tidak dengan tergesa-gesa, tidak pula dengan keinginan untuk membuktikan sesuatu. Cukuplah kita duduk sejenak dalam keheningan, membiarkan setiap kata mengalir perlahan seperti aliran sungai yang tenang. Sebab mungkin di antara jeda-jeda yang tampak kosong itulah tersimpan jawaban yang selama ini dicari oleh banyak orang, namun hanya ditemukan oleh mereka yang benar-benar telah siap mendengarkan suara rasa di dalam dirinya sendiri. Di tanah Jawa,
ada satu keyakinan yang terus hidup meski zaman berganti. Keyakinan itu tidak lahir dari keinginan untuk mencari kesaktian, melainkan dari usaha manusia untuk mengenali dirinya sendiri. Para empu, resi, dan pinisepuh pada masa lampau memahami bahwa perjalanan paling jauh bukanlah melintasi gunung, hutan, atau samudra, melainkan menyusuri ruang sunyi yang berada di dalam batin. Dari perjalanan itulah lahir berbagai laku yang kemudian dikenal sebagai jalan kebatinan Jawa. Laku tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk dipamerkan kepada banyak orang. Seorang empu lebih memilih menyepi di lereng gunung, di tepi hutan, atau di dekat mata air daripada mengumpulkan pengikut. Kesunyian bagi mereka bukanlah pelarian dari kehidupan, melainkan ruang untuk mendengar bisikan alam yang selama ini tertutup oleh riuhnya keinginan. Dalam keheningan itulah mereka belajar bahwa setiap embusan angin membawa pelajaran, setiap aliran air mengajarkan keluesan, setiap nyala api mengingatkan tentang semangat yang harus dijaga, dan setiap hamparan tanah mengajarkan kerendahan hati. Para pinisepuh percaya bahwa manusia adalah bagian dari jagat yang luas. Apa yang terjadi di dalam batin akan memantul kepada alam, dan apa yang dipancarkan alam akan kembali menyentuh batin manusia. Karena itulah mereka selalu mengajarkan pentingnya hidup selaras, bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan pepohonan, sungai, hujan, hewan, dan seluruh kehidupan yang diciptakan oleh Gusti. Di dalam pandangan inilah lahir pemahaman tentang rasa. Rasa bukan sekadar perasaan yang datang lalu pergi, melainkan kepekaan batin yang mampu menangkap sesuatu sebelum diucapkan oleh kata-kata. Ketika rasa telah terlatih, seseorang tidak mudah dikuasai kemarahan, tidak cepat terjebak kesombongan, dan tidak mudah diguncang oleh pujian ataupun celaan. Ia menjadi seperti telaga yang tenang. Permukaannya diam, tetapi kedalamannya menyimpan kehidupan yang tidak terlihat dari atas. Para leluhur menyebut keadaan itu sebagai laku yang perlahan mengantarkan manusia menuju keselarasan. Keselarasan antara pikiran, hati, tindakan, dan kehendak ilahi. Dalam ajaran kejawen, jalan itu sering diisyaratkan melalui berbagai pitutur, tembang, dan perlambang, bukan melalui penjelasan yang gamblang. Bukan karena ingin merahasiakan ilmu, tetapi karena mereka memahami bahwa kebenaran yang terlalu mudah diperoleh seringkali tidak dihargai. Oleh sebab itu, banyak ajaran penting disimpan di balik kisah pewayangan, tembang macapat, hingga peribahasa yang tampak sederhana. Setiap kalimat memiliki lapisan makna yang hanya akan terbuka ketika seseorang telah menjalani laku dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang hari ini terdengar biasa bisa menjadi sangat dalam ketika hati telah mengalami berbagai ujian kehidupan. Di balik semua ajaran itu, tersimpan pula isyarat tentang manunggaling kaula lan Gusti. Para pinisepuh tidak membahasnya sebagai sesuatu yang dapat dicapai dengan cepat. Mereka memandangnya sebagai perjalanan panjang ketika manusia mulai melepaskan kesombongan, kemelekatan, dan keinginan untuk selalu menjadi pusat segala sesuatu. Semakin ego melebur, semakin batin menjadi bening. Dan ketika batin telah bening, manusia mulai merasakan bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari kebesaran Sang Pencipta yang meliputi seluruh jagad. Karena itulah, para leluhur selalu mengingatkan agar manusia menjalani hidup dengan eling lan waspada, tetap sadar akan asal-usulnya, dan berhati-hati terhadap gejolak nafsu yang sering menyamar sebagai kebenaran. Mereka juga menanamkan laku narima ing pandum, bukan sebagai sikap menyerah, melainkan kemampuan menerima dengan lapang sambil tetap menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Bersamaan dengan itu, mereka mengajarkan sepi ing pamrih, rame ing gawe, bekerja dengan tulus tanpa menjadikan pujian sebagai tujuan. Konon, ada seorang empu yang sangat dihormati pada masanya. Banyak orang datang ingin menyaksikan kesaktiannya. Namun, setiap kali diminta menunjukkan kemampuannya, sang empu hanya tersenyum dan
mempersilakan tamunya menikmati segelas air putih yang diambil dari mata air pegunungan. Tidak ada pertunjukan, tidak ada mantra yang dilantunkan. Ketika para tamu pulang, mereka justru membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Bertahun-tahun kemudian, mereka baru memahami bahwa kesaktian terbesar Sang Empu bukanlah kemampuan menaklukkan orang lain, melainkan kemampuannya menghadirkan kedamaian bagi siapapun yang berada di dekatnya. Mungkin disitulah letak rahasia yang selama ini dijaga oleh para leluhur Jawa. Ilmu tertinggi bukanlah tentang memperlihatkan kekuatan, melainkan tentang menyempurnakan rasa. Sebab ketika rasa telah hidup, manusia tidak lagi berjalan mengikuti ambisi semata, tetapi mengikuti irama kehidupan yang telah digariskan oleh Gusti. Dan barangkali dari sanalah muncul kewibawaan yang tidak dibuat-buat, ketenangan yang tidak dapat dibeli, serta kehadiran yang diam-diam membuat orang lain menaruh hormat tanpa mengetahui sebabnya. Para leluhur Jawa sering mengingatkan bahwa ilmu yang paling tinggi bukanlah ilmu yang membuat seseorang terlihat hebat di mata manusia. Bukan pula ilmu yang dipenuhi mantra, rapalan panjang, atau pertunjukan kesaktian yang mengundang decak kagum. Ilmu tertinggi justru bekerja dalam keheningan. Ia tumbuh perlahan di dalam batin, mengubah cara seseorang memandang kehidupan, hingga tanpa disadari, seluruh langkahnya menjadi selaras dengan irama alam. Disitulah makna sejati ilmu rasa mulai dapat dipahami. Ilmu ini tidak mengajarkan manusia untuk memaksa kehidupan mengikuti keinginannya. Sebaliknya, manusia diajak menyelaraskan dirinya dengan hukum-hukum kehidupan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Sebab para pinisepuh percaya, apa yang datang karena dipaksa seringkali tidak bertahan lama, sedangkan apa yang hadir karena keselarasan akan menetap dengan sendirinya. Karena itu, para sesepuh lebih sering berbicara tentang keseimbangan daripada kemenangan. Mereka tidak mengajarkan bagaimana mengalahkan orang lain, melainkan bagaimana mengalahkan keserakahan, kemarahan, iri hati, dan kesombongan yang berdiam di dalam diri. Musuh terbesar bukanlah mereka yang berada di luar sana, melainkan bayang-bayang yang tumbuh dari ego sendiri. Ketika bayangan itu mulai dikenali, jalan menuju ketenangan perlahan terbuka. Para leluhur kemudian memberikan perumpamaan yang sederhana namun dalam. Mereka menunjuk kepada air. Air tidak pernah bertengkar dengan batu, tidak memaksa gunung untuk membuka jalan. Namun karena kesabarannya, air selalu menemukan jalannya sendiri. Ia mengalir mengikuti lekuk bumi, menembus celah-celah kecil, memberi kehidupan kepada sawah, pepohonan, dan seluruh makhluk yang haus. Begitulah batin manusia seharusnya. Tidak keras, tetapi kuat. Tidak tergesa-gesa, tetapi selalu sampai pada tujuannya. Lalu mereka menunjuk kepada angin. Tidak seorang pun mampu melihat bentuk angin, tetapi semua orang dapat merasakan kehadirannya. Angin tidak pernah meminta pengakuan, namun mampu menggerakkan daun-daun, mengibaskan padi yang menguning, bahkan membawa awan menuju tempat yang telah ditentukan. Demikian pula, seseorang yang telah menghidupkan rasa di dalam dirinya. Ia tidak sibuk menunjukkan kelebihan, tetapi kehadirannya membawa kesejukan, ketentraman, dan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Kemudian, mereka mengajak melihat tanah. Tanah tidak pernah berbicara tentang jasanya. Ia rela diinjak setiap hari, rela menerima hujan, panas, bahkan lumpur. Namun justru dari diamnya tanah lahir berbagai kehidupan. Padi tumbuh, pepohonan berbuah, bunga bermekaran, dan manusia memperoleh makanan. Dari situlah para leluhur mengambil pelajaran bahwa kekuatan terbesar seringkali bersemayam dalam kerendahan hati. Semakin seseorang merendahkan dirinya di hadapan Gusti, semakin besar ruang yang tersedia bagi cahaya kebijaksanaan untuk tumbuh. Laku seperti inilah yang perlahan membentuk watak seorang yang menjalani tirakat batin. Ia tidak lagi mengejar rezeki dengan penuh kecemasan, karena memahami bahwa rezeki bukan sekadar hasil dari kerja keras, melainkan juga buah dari keselarasan.
Bekerja tetap menjadi kewajiban, tetapi batin tidak diperbudak oleh rasa takut kehilangan. Ia menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya kepada kehendak Yang Maha Kuasa. Ada sebuah kisah lama yang masih sering diceritakan di beberapa pelosok tanah Jawa. Dahulu, hidup seorang petani tua yang sawahnya tidak pernah gagal panen. Banyak orang mengira ia memiliki ilmu rahasia atau jimat yang disembunyikan. Mereka datang membawa berbagai pertanyaan, berharap memperoleh jalan pintas menuju kemakmuran. Namun setiap kali ditanya, petani tua itu hanya tersenyum. Ia berkata bahwa setiap pagi ia selalu menyapa sawahnya dengan hati yang tenang. Ia memahami kapan tanah membutuhkan air, kapan benih harus ditanam, dan kapan ladang harus dibiarkan beristirahat. Ia tidak melawan musim, tidak memaksa alam mengikuti keinginannya. Ia justru belajar mengikuti irama alam dengan penuh kesabaran. Sebagian orang menganggap jawaban itu terlalu sederhana. Mereka pulang dengan rasa kecewa karena tidak memperoleh mantra atau ajian seperti yang dibayangkan. Akan tetapi, mereka yang benar-benar merenungkan ucapan sang petani mulai memahami bahwa keberhasilannya bukan berasal dari benda gaib, melainkan dari rasa yang telah menyatu dengan kehidupan. Mungkin disitulah letak rahasia yang selama ini dijaga oleh para bini sepuh. Ilmu rasa tidak dapat diwariskan hanya melalui kata-kata. Ia tumbuh melalui laku yang dijalani setiap hari, melalui kesabaran menghadapi ujian, melalui keikhlasan menerima keadaan, dan melalui keberanian untuk terus memperbaiki diri tanpa berharap dipuji. Barangkali karena itulah para leluhur lebih memilih meninggalkan pitutur daripada pamer kesaktian. Mereka memahami bahwa manusia yang telah menemukan rasa sejatinya tidak lagi sibuk membuktikan siapa dirinya. Kehadirannya saja sudah menjadi pelajaran, diamnya menjadi nasihat, tatapannya membawa keteduhan, dan langkahnya perlahan namun pasti selalu meninggalkan jejak kebaikan yang terus hidup. Bahkan ketika namanya telah lama hilang ditelan zaman. Maka apabila malam ini kita mulai bertanya, di manakah sesungguhnya ilmu tertinggi Jawa itu berada? Mungkin jawabannya tidak berada di luar diri, melainkan perlahan mengetuk dari dalam batin. Menunggu saat ketika hati benar-benar hening untuk mengenalinya. Kini, marilah kita melangkah lebih dalam ke ruang yang sejak dahulu hanya dibuka melalui laku. Bukan ruang yang dapat dimasuki dengan kecerdasan semata, melainkan ruang yang hanya dapat disentuh oleh hati yang telah belajar diam. Sebab para leluhur Jawa percaya ada rahasia yang akan semakin menjauh ketika dikejar, namun justru mendekat ketika manusia berhenti memaksakan kehendaknya. Bayangkan sejenak pada sebuah malam yang sunyi. Di sebuah pendopo kayu jati, lampu teplok memancarkan cahaya yang redup. Angin malam membawa harum tanah yang baru tersiram embun. Di kejauhan terdengar gamelan lirih, seolah mengiringi napas alam yang tak pernah berhenti. Di tempat seperti itulah, seorang bini sepuh duduk bersila, memejamkan mata, bukan untuk melarikan diri dari dunia, melainkan untuk benar-benar hadir di dalam kehidupan. Ia menarik napas perlahan. Tidak ada mantra yang diucapkan, tidak ada gerakan yang dibuat-buat. Yang ada hanyalah kesadaran penuh terhadap setiap tarikan dan hembusan napas. Semakin batin menjadi tenang, semakin jelas terdengar suara yang selama ini tenggelam oleh hiruk-pikuk pikiran. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari kedalaman rasa yang telah lama menunggu untuk didengarkan. Para bini sepuh mengatakan bahwa pada saat itulah manusia mulai memahami sebuah paradoks kehidupan. Semakin seseorang ingin menggenggam semuanya, semakin mudah semuanya lepas. Namun, ketika ia belajar melepaskan keterikatan, hidup justru menghadirkan banyak hal tanpa harus dipaksa. Inilah salah satu rahasia laku batin yang sulit diterangkan oleh logika, tetapi dapat dirasakan oleh mereka yang menjalaninya dengan tulus. Ilmu tertinggi Jawa tidak mengajarkan manusia untuk menguasai dunia,
Ilmu ini mengajarkan manusia agar mampu menguasai dirinya sendiri. Ketika kemarahan datang, ia tidak segera bereaksi. Ketika pujian menghampiri, ia tidak larut dalam kesombongan. Ketika cobaan tiba, ia tidak kehilangan arah. Batin yang telah ditempa oleh laku akan tetap jernih seperti telaga yang tenang, meskipun angin kehidupan terus bertiup dari berbagai penjuru. Dari kejernihan itulah lahir kewibawaan yang tidak dapat dibeli. Bukan kewibawaan yang muncul karena jabatan, harta, atau kekuasaan, melainkan karena keselarasan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Orang-orang mungkin tidak mengetahui apa yang dimilikinya, tetapi mereka dapat merasakan keteduhan yang terpancar dari kehadirannya. Barangkali inilah yang dahulu dimaksud para leluhur ketika mengatakan bahwa ilmu tanpa mantra pun dapat menghadirkan kekuatan yang nyata. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini kembali kepada satu hal yang sederhana, namun paling sulit dilakukan, yaitu mengenali diri sendiri. Sebab selama manusia masih sibuk mencari keluar, ia akan terus melewatkan pintu yang sebenarnya berada di dalam dirinya. Dan ketika pintu itu perlahan terbuka, ia mulai menyadari bahwa rasa bukanlah sesuatu yang harus diciptakan, melainkan sesuatu yang sejak awal telah dititipkan oleh Gusti, hanya saja tertutup oleh ego, ketakutan, dan keinginan yang tak pernah selesai. Mungkin karena itulah para leluhur tidak pernah tergesa-gesa mewariskan ajaran mereka. Mereka lebih memilih meninggalkan jejak dalam bentuk pitutur, simbol, dan laku kehidupan. Mereka memahami bahwa setiap zaman akan melahirkan manusia yang siap menemukan makna itu dengan caranya sendiri. Malam pun semakin larut. Cahaya lampu teplok perlahan meredup, angin masih berembus lembut, dan suara gamelan di kejauhan seakan menghilang bersama sunyinya malam. Sebelum keheningan kembali menyelimuti pendopo tua itu, seolah terdengar satu pitutur terakhir dari para pini sepuh. Jangan mencari ilmu agar ditakuti manusia. Carilah kejernihan rasa agar engkau tidak lagi dikuasai oleh dirimu sendiri. Sebab ketika batin telah selaras dengan kehendak Gusti, kehidupan akan menemukan jalannya tanpa harus dipaksa. Dan itulah ilmu yang paling tinggi, paling sunyi, sekaligus paling sulit dipahami oleh mereka yang masih mengejar gemerlap dunia. Para leluhur Jawa meninggalkan warisan yang tidak dapat diukur dengan emas, tidak pula disimpan di dalam peti pusaka. Warisan itu adalah cara memandang kehidupan dengan rasa yang bening, hati yang teduh, dan batin yang selalu eling lan waspada. Mereka mengajarkan bahwa ilmu tertinggi bukanlah tentang memiliki kekuatan yang membuat orang lain takut, melainkan kemampuan menaklukkan diri sendiri hingga tidak lagi diperbudak oleh amarah, keserakahan, maupun kesombongan. Barangkali setelah mendengar pitutur ini, sebagian orang masih bertanya, di manakah letak ilmu itu sebenarnya? Jawabannya mungkin tidak berada di kitab-kitab tua, tidak pula tersembunyi di tempat-tempat yang dianggap keramat. Ia hidup di dalam setiap langkah yang dijalani dengan kejujuran, setiap ucapan yang lahir dari ketulusan, setiap laku prihatin yang dilakukan tanpa ingin dipuji, dan setiap hati yang tetap rendah meski memiliki kemampuan yang tidak dimiliki banyak orang. Mungkin itulah sebabnya para pini sepuh lebih memilih meninggalkan jejak melalui keteladanan daripada melalui banyak perkataan. Sebab rasa hanya dapat dikenali oleh rasa, dan kebijaksanaan sejati hanya akan tumbuh pada hati yang bersedia terus belajar sepanjang hidupnya. Jika pitutur para leluhur malam ini menyentuh ruang terdalam di dalam batin Anda, jangan biarkan ia berhenti sebagai sekadar cerita. Renungkanlah dalam keheningan, bawalah ke dalam laku sehari-hari, karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran adalah awal dari perjalanan panjang menuju keselarasan hidup. Semoga kita semua senantiasa diberi kejernihan rasa, keteguhan hati, serta kebijaksanaan untuk menjalani hidup dengan penuh belas asih, hingga perlahan memahami bahwa jalan menuju Gusti bukanlah jalan yang ramai oleh kebanggaan, melainkan jalan sunyi yang diterangi oleh ketulusan. Matur nuwun.
Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga cahaya kebijaksanaan para leluhur selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita.